Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Perkenalkan, nama saya Nathan. Ini istri saya, Linda ya. Ya, kami diizinkan Tuhan berangkat ke Nigeria. Karena kemurahan Tuhan aja kami bisa ke Nigeria. Ya. Sebelumnya kami rencana harusnya ke Holy Land, tapi waktu di UC ada sesuatu yang terjadi. Suatu kami dengar khotbahnya Pastor Jonathan tentang bagaimana kehausan Pastor Jonathan mau ke Nigeria dibandingkan ke negara-negara lain. Itu menggerakkan saya dengan Linda untuk mengganti destination kami berangkat ke Nigeria. Kenapa begitu? Karena sepanjang hidup saya ke luar negeri gitu ya, selain Holy Land, selain Israel, di situ saya bisa tahu bagaimana Israel itu seperti yang ditulis di dalam Alkitab. Salah satu negara yang benar-benar berkesan buat saya pribadi itu adalah di Lagos, Nigeria. Ya, satu tempat di mana menurut informasi tempat itu sangat mengerikan. Sampai kami berangkat juga kami harus disuntik dengan yellow fever. Karena itu ada nyamuk yang bahaya. Jadi ceritanya nyamuk itu menggigit monyet. Kalau monyet itu menggigit kita, maka dia akan menyerang lever kita. Dan lever kita menjadi keras dan akhirnya kita mati gitu. Dan banyak juga beberapa orang-orang sana yang mengalami hal seperti itu. Nah, kami harus disuntik itu, dan itu cukup mahal, suntik seperti itu, dan kami berangkat. Dan dahsyatnya, selama ke luar negeri, nggak pernah kita turun dari pesawat itu dijemput sama tentara yang menggunakan AK-47. Coba bayangin, Anda turun dari pesawat, dibawa, diantar gitu ya, keluar dari bandara, mau naik bis, itu dikawal sama tentara yang menggunakan AK-47. Berarti negara itu sangat aman ya. Ya, sangat aman sekali. Di sini aja satpam nggak jaga kita gitu ya. Kami rombongan 39 orang. 39 orang. Dan di sana benar-benar dahsyat. Beda banget dengan Indonesia. Kalau saya lihat kotanya itu kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu Indonesia 20 tahun yang lalu itu sekarang gitu ya. Mereka sekarang. Itu berkesan banget karena dari bandara ke lokasi itu membutuhkan waktu lebih kurang 1 jam ya. Lebih kurang 1 jam. 1 jam. Saudara, gimana kalau istri saya lebih duluan kesaksian? Boleh nggak? Boleh ya? Beli plus dong buat istri saya. Shalom semuanya. Saya bersyukur ya pada Tuhan sudah izinkan saya dan suami ikutin perjalanan rohani ke Gereja Lagos, Nigeria bersama rombongan Bapak Gembala Pendeta Obadjah Tanto Setiawan ya. Di mana Tuhan bekerja sangat luar biasa di gereja Nigeria ya, Lagos Nigeria. Awalnya saya dengan suami tidak tertarik untuk pergi ke Nigeria. Gereja sudah umumkan ya. Saya iseng-iseng bilang sama suami saya, yuk ke Nigeria. Dia cuma diam, no comment ya. Terus saya tidak putus asa. Ada lagi pengumuman berikutnya, yuk ke Nigeria. Dia diam lagi. Terus saya tidak putus asa lagi, yuk ke Nigeria. Dia tidak komen lagi. Ya. Terus akhirnya pada waktu UC, Bapak itu Pastor Jonathan ya, dia di dalam khotbahnya dia bilang begini, kenapa ya saya kok diajak ke Amerika, diajak kemana, saya kok enggak tertarik ya, saya kok enggak mau. Tapi kenapa kok saya di Nigeria sampai 3 kali berturut-turut?
Terus dia bilang begini, untuk yang ke Nigeria pertama kali, dia merasa gagal melihat. Dia merasa nggak dapat apa-apa ya. Terus yang kedua, dia datang lagi ke Nigeria, dia bilang dia baru bisa melihat anointing to see ya. Dia bisa melihat yang kedua, sehingga dia membawa obor kegerakan di gereja kita. Gereja kita banyak terjadi tsunami mujizat ya. Dan dia datang lagi yang ketiga ini. Dari situ saya jadi langsung tertarik ya. Jadi saya langsung bilang sama suami saya, yuk kita ke Nigeria aja. Yang Holy Land kita cancel aja, aku bilang gitu. Holy Land sewaktu-waktu kita bisa, padahal sudah datar Holy Land-nya ya. Terus kebetulan suami saya tuh bisa satu hati dengan saya. Ya yuk kita cancel aja, yuk kita ke Nigeria. Loh kok bisa sama? Padahal sebelumnya 3 kali berturut-turut dia diam no comment gitu ya. Nah dari situ saya langsung mengambil keputusan, langsung daftar yang pertama kali. Jadi belum ada yang daftar, saya langsung daftar, syarat-syarat saya lengkapin. Ya. Kenapa saya tiba-tiba bisa tertarik ke Nigeria? Saya sendiri nggak tahu ya, karena saya penasaran dengan Bapak Jonathan, kenapa kok dia sampai 3 kali berturut-turut ke Nigeria. Ya, dengan ini saya ingin membagikan ya berkat rohani yang saya dapat selama di sana. Salah satunya adalah the power in inspiration. Jadi kuasa sebuah inspirasi. Itu sebetulnya saya dapatnya banyak, tapi yang satu ini saya betul-betul sangat mengena sekali buat saya. Seringkali ya, sumber apa yang kita rencanakan dan lakukan adalah sesuatu yang kita lihat, kita dengar, dan anggap baik menurut kita. Jadi tidak melibatkan Tuhan sama sekali. Ya. Makanya kenapa kita seringkali gagal? Karena kita hanya mengandalkan dimensi manusia jasmani. Kita hanya mengandalkan kekuatan kita ya. Kita diciptakan ya segambar dengan serupa dengan Allah. Manusia itu memiliki roh, jiwa dan tubuh seperti halnya Allah yang Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, Allah Roh Kudus ya. Pengertian ini penting. Kenapa ya? Saya baru benar-benar mengerti ya. Baru mengerti dari Nigeria ya, gereja Sata, bahwa sebenarnya kita tuh punya kesanggupan untuk mendengar Allah berbicara. Dan itu yang menjadikan hidup kita luar biasa. Ya. Menjadikan Allah berbicara dan suaranya sebagai inspirasi untuk kita bergerak dan melangkah. Ya. Contoh ayat yang di atas, Bartimeus ya, pengemis yang buta, dia akan tetap buta kalau tidak bertemu dan mendengar ketika Yesus berbicara, menjadikan suara Yesus sebagai sumber inspirasi untuk melangkah. Ya. Ketika Bartimeus mendengar tentang Yesus yang lewat dengan pendengaran jasmaninya, dia juga mendengar dengan pendengaran spiritualnya. Dia mendengar dari Allah bahwa waktunya sudah tiba. Dia mendengar dari Allah, kamu tidak perlu mati di dalam kegelapan. Ini kesempatanmu, jangan lewatkan. Kamu lebih baik memakai apa yang kamu dengar untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ya, dari situ saya baru benar-benar mengerti ya, apa sih suara Tuhan ya. Seperti contohnya Pastor E.A. Adeboye. Dia waktu dulu ya, dia berdoa, dia minta satu rumah. Doanya tuh minta satu rumah. Tetapi suara Tuhan, dia mau kasih satu kota. Ya, karena dia dengar suara Tuhan tuh satu kota.
Lah, sekarang benar-benar dia terjadi, dia dapat satu kota. Tapi Pastor EAADBY itu tidak sombong ya. Dia merendah. Dia tidak berkata satu kota, tapi dia bilang camp. Itu yang apa? Karena dia mendengar suara dari suara Tuhan. Kemudian ada 3 doa-doa yang Pastor EAADBY itu ini sharing ya. Doa 1. Kita untuk doa, untuk meminta apa orang lain yang belum pernah minta sebelumnya. Jadi kalau kita minta doa, itu minta doa yang belum pernah terjadi. Terus yang kedua, meminta untuk mengubah dari yang biasa menjadi luar biasa, yang belum pernah dilakukan manusia sebelumnya. Doa ketiga, untuk menjadi pembuat sejarah. Jadi dengan ini ya, untuk kita mengalami lompatan dan tsunami mujizat, kita beralihlah dari hidup dimensi jasmani ke dimensi rohani, yaitu menjadikan suara Allah sumber inspirasi. Jadi kita kalau berdoa, jangan mengandalkan kekuatan dari diri kita, tapi kita menjadikan suara Allah sebagai sumber inspirasi. Suara Tuhan bisa kita dapat dari menyembah di Pondok Daud ya, dari khotbahnya Bapak Obaja, streamingnya Bapak Obaja, maupun Pak Jonathan, maupun dari Nita, maupun dari Pak Agung, dari Pak Budi, siapa ya. Jadi kita mendapatkan suara Tuhan itu bisa dari kita bisa menangkap rema yang ada di gereja kita. Apa yang kita dapat, kita harus bisa tangkap rema itu. Harus kita percaya dan kita lakukan dengan penuh iman ya. Kita mencari hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan haus dan lapar, sehingga kita selalu berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Ya. Tuhan selalu lakukan dan buat keajaiban jika apa yang kita kerjakan itu semua karena inspirasi dari Tuhan. Ya. Sebab bukan hanya kita yang bekerja, tapi kita bekerja bersama-sama Tuhan. Jadi itu yang saya dapat ya, yang saya dapat di gereja Lagos Nigeria yang disampaikan Pastor EAADBY ya. Itu betul-betul saya sangat menginspirasi saya. Ya. Menginspirasi saya. Jadi pesan dari ini semua ya, berhentilah dari dimensi jasmani dan beralihlah ke dimensi rohani, yaitu menjadikan Tuhan sebagai sumber inspirasi kita. Ya, itu yang saya dapat dari gereja Lagos Nigeria. Semoga apa yang saya dapat ini, berkat rohani saya ini, bisa menginspirasi semua saudara-saudara semuanya. Ya, terima kasih. Ini biar dilanjut suami saya, Bapak Nathan Rudi Setiawan. Ya. Pak Wud, mau tambah lagi? Ya. Iya. Kita tambahin lagi. Oke. Haleluya. Bapak Ibu pengen tahu berapa lama perjalanan dari Indonesia ke Nigeria? Kalau kita nonton bioskop 2 jam itu lama nggak ya? Lama ya? Bayangin kalau 21 jam Anda tuh di dalam pesawat. Itulah Nigeria. Jauh ya? Naik pesawat 21 jam. Luar biasa. Kita sering dengar ya, kesaksian dari Pak Obaja mulai dari 2017, 2018, 2019 tentang bagaimana besarnya gereja di Nigeria dari ukuran 500 kali 500 meter sampai 1 kilo kali 1 kilo sampai 3 kilo kali 3 kilo. Bapak Ibu yang orang Solo tahu nggak besarnya lahan Stadion Manahan? Berapa? 170.000 meter persegi. Artinya lebih kurang 400 meter kali 400 meter. Di sana di Lagos
tempat praibadahnya aja tuh 500 meter kali 500 meter. Iya kan? Berarti lebih kurang Stadion Manahan. Jadi kalau gerejanya 3 km kali 3 km, berarti 6 kali Stadion Manahan kali 6 kali Stadion Manahan. Jadi kebayang ya? Besar banget ya. Nah, dan hari pertama kami sampai di sana, kami diajak untuk praibadah. Praibadah. Di sini banyak pelayan Tuhan yang banyak melayani di mimbar. Di sana praibadahnya itu enggak lama, cuma 1 jam. Gak lama ya. 1 jam dan benar-benar itu dibawa langsung oleh Pastor Ea Adeboye. Dia bawa langsung doa dan doanya itu benar-benar dalam hadirat Tuhan. Dan mereka berdoa freestyle. Ya, ada yang berdoa berlutut, ada yang berdoanya jalan-jalan, ada yang berdoanya teriak-teriak, ada yang joget-joget, ada yang loncat-loncat. Itu praibadah. Praibadah. Ya. Luar biasa, saya rasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Memang tidak semua orang bisa ke sana. Harus campur tangan Tuhan baru bisa ke sana. Sama seperti hari ini Bapak Ibu datang ke sini, saudara datang ke sini. Bukan suatu kebetulan Bapak Ibu saudara bisa mendengarkan kesaksian tentang Nigeria. Dan saya percaya apa yang terjadi di Nigeria akan terjadi dalam hidup kita. Yes. Gereja begitu besar. Suatu kami masuk ke dalam ibadah, saya itu kaget banget, ya. Dan satu kemurahan Tuhan, setelah 3 kali ke Nigeria, rombongan Pak Obaja, kami bisa duduk itu di atas mimbar, ya, di atas mimbar yang tingginya lebih kurang 6 meter dari tempat ibadah, dan itu kami duduknya di sub kedua. Baris sub kedua setelah kursinya hamba-hamba Tuhan, termasuk Pastor Ea Adeboye. Itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Dan seperti di Pondok Daud gini, kita kalau ibadah gitu kan enaknya ada AC-nya ya. Di sana nggak ada. Kipas angin aja yang berdiri standing itu ukurannya 4 meter kali 4 meter. Ya, terus kipas angin yang di atas yang muter, ya, yang muter itu ukurannya berapa? 3 meter kali 3 meter. Anda bisa bayangin ya? Bisa bayangin kan? Itu udah panas, gitu, kipasnya muter-muter. Harusnya kan, coba Bapak Ibu kalau di Indonesia kena kipas angin sebentar, dia terus masuk angin nggak? Masuk angin ya. Herannya kami ibadah di situ nggak ada satupun loh yang masuk angin. Luar biasa. Dan kalau bicara tentang ya, jam lamanya ibadah, kalau kita di sini, ya kita harus jujur ya. Tanya deh diri sendiri, kalau ibadah 2 jam, udah lebih dikit aja kita udah blingsetan gitu ya kan. Bahkan, Pak Upaja sering bilang, announcer sering kasih pengumuman, sebaiknya jemaat jangan pulang dulu sebelum terima doa pengurapan, betul? Tapi faktanya apa? Banyak kayak ke toilet hilang. Banyak yang melipir hilang, alasannya macam-macam. Ada mobil saya nggak bisa keluar, jadi saya harus pulang duluan, ya kan? Di sana kami ibadah bukan 2 jam loh, dari jam 5 sore sampai jam 2 pagi. Dan itu kena kipas angin, terus gitu. Dan nggak masuk angin nih, dan kita kuat loh. Berangkat tanggal 10, pulang tanggal 16. Let's say lebih kurang 4 hari kami di sana, kepotong 2 hari di perjalanan. 4 hari kami mendapatkan sukacita yang luar biasa. Ya. Cara mereka berdoa, cara mereka bernyanyi, cara mereka menyembah Tuhan, mereka menggunakan alat itu loh, kicik-kicik itu ya. Sama kayak apa? Yang kayak bentuknya setengah lingkaran itu. Kecek-kecek gitu ya, kata kicik-kicik ada kecek-kecek gitu ya. Mungkin kalau kita terapkan di gereja kita mungkin agak aneh gitu ya. Tiba-tiba saya di ISS saya begini. Kan aneh gitu ya. Tapi saya mau bagikan satu hal buat saudara semua adalah di sana baik pelayan Tuhan, baik hamba Tuhan, baik jemaatnya itu seperti macan yang
kelaparan menunggu firman Tuhan. Mereka tuh siap-siap gitu. Sewaktu hamba Tuhan bawain firman dan mereka menangkap sesuatu, mereka bukan teriakan amin, bukan. Mereka langsung berdiri, amin, sampai teriak begitu. Itu luar biasa. Dan cara mereka menangkap rema Tuhan itu benar-benar itu mereka hatinya fokus sama Tuhan. Dan itu terbakar. Ya, kami dari rombongan Indonesia itu semua terbakar. Ya. Bapak Ibu sering lihat Pastor Jonathan kalau di gereja jarangnya bergerak gitu ya, sangat cool gitu ya. Wah, saya sangat apa ya, famous lah ya, kamu sangat cool gitu ya. Wah, ini di sana Pastor Jonathan itu loncat-loncat loh. Anda pernah lihat Pak Obaja loncat-loncat? Jarangnya kecuali desa Mimbar ya. Di situ Pak Obaja juga sama, loncat-loncat juga, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak begitu. Karena apa? Kami terbakar semua. 39 orang ke sana, itu terbakar semua, dengan penuh sukacita. Itu benar-benar lawatan Tuhan dahsyat banget. Dahsyat banget. Ya. Dan setelah kami banyak ngobrol dengan beberapa hamba Tuhan di situ, ternyata Pastor E.A. Adeboye itu bukan sembarangan orang. Kalau gubernur mau mencalonkan diri, menteri mau mencalonkan diri, presiden mau mencalonkan diri, itu mau menghadap dia, itu harus antri. Harus antri. Dan presiden aja mau ketemu dia itu antri. Dan dari negara-negara luar tuh mau ketemu dia itu antri. Dan bodyguardnya itu 1,5 kali saya gitu, badannya besar-besar, hitam gitu ya, jagain. Wah, jagain. Jadi nggak bisa semua orang sembarangan masuk. Itu akses pintunya juga banyak, ada lewat metal detektor, tas nggak boleh bawa, handphone nggak boleh bawa, semua diperiksa begitu. Tapi saudara tahu, keberangkatan kita ketiga, hari pertama kami baru sampai, beliau udah menyampaikan ke protokol, menanyakan, apakah rombongan Indonesia sudah sampai? Dijawab, sudah, barusan sampai di resort. Dia mengatakan apa? Nanti malam saya mau ketemu dengan rombongan Indonesia. Dan kami selesai ibadah sampai jam 1, ya, selesai ibadah jam 1, nggak lama, kami sudah dipersilakan masuk dan kami nggak diperiksa dengan ketat. Cuma disuruh taruh tas di sebuah ruangan, habis itu kita jalan, kita masuk. Dan kita tidak diperiksa sama sekali. Kita duduk sama beliau, kita salaman sama beliau, ya, kita didoain. Kami didoain semua, habis itu balik. Nah, Bapak Ibu masih ingat Pastor James yang di UC datang, ya, itu Pastor James itu sempat datang ke penginapan kami dan dia ada bersaksi bahwasanya beliau berangkat ke Amerika untuk pelayanan awal-awalnya itu diberkati oleh Pastor Adeboye untuk punya kuasa membangkitkan orang mati. Nah, itu yang dialami oleh Pastor James waktu di Amerika. Beliau sudah menghidupkan, membangkitkan orang mati itu sudah 7 orang. Sewaktu kami salaman dengan Pastor E.A. Adeboye, itu sebenarnya bukan suatu hal yang biasa. Karena dari 10 juta jemaat dia, tidak semua orang bisa salaman sama dia. Tapi kami 39 orang berkali-kali salaman sama dia. Dan Pastor James bilang apa? Anda yang hari ini hadir, hati-hati menggunakan tangan dan mulut Anda. Karena di situ ada kuasanya. Yes. Karena mereka percaya bahwasanya Pastor E.A. Adeboye itu adalah Tuhan kirimkan untuk negara mereka. Dan saya nangkap, itu hikmat pertama saya datang ke Nigeria kemarin. Saya tangkap satu hikmat apa? Pastor Obaja adalah orang yang Tuhan kirim ke Indonesia untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan Anda, menyelamatkan semua orang Indonesia. Itu yang saya tangkap. Jadi Pak Obaja sebenarnya bukan orang sembarangan. Hari ini kita bersyukur banget bisa touch beliau, bisa salaman beliau, bisa didoakan beliau. Karena beliau adalah yang dipakai Tuhan. Dan itu dikatakan langsung oleh Pastor E.A. Adeboye.
bahwasanya Indonesia saat ini akan mengalami lawatan melalui Pastor Pak Obaja. Dan saya imani apa? Mulai dari gereja kita, kota Solo yang kecil ini akan menjadi obor pergerakan untuk kebangkitan Indonesia. Itu luar biasa. Ya. Saya pengen mengimpartasikan apa yang saya dapat. Bahwasanya kenapa sih semua orang-orang di Nigeria sana begitu mudah terima Tuhan? Karena seperti ditulis dalam Alkitab Markus 10 ayat 46 sampai 52, yaitu bercerita tentang Bartimeus. Di situ apa? Bartimeus seorang buta yang duduk di pinggir jalan. Anda coba bayangi kalau buta. Buta artinya apa? Tidak bisa melihat apapun, udah kehilangan harapan. Betul? Betul? Di KKR itu diajarin satu adalah desperate prayer. Doa yang sudah putus asa. Bartimeus itu gimana sih? Udah buta pasti putus asa nggak? Putus asa ya. Pengemis buta udah pasti putus asa gitu loh. Tapi sewaktu dia mendengar itu Yesus, apa yang dia lakukan? Dia berteriak. Berapa kali? Berkali-kali dia berteriak sampai Tuhan mendengar suaranya dan Tuhan Yesus mengatakan, siapa itu? Panggil dia ke sini. Saya belajar satu hal apa? Bahwasanya Tuhan itu pasti punya mujizat. Ada amin? Tapi Tuhan mau kita berteriak dan percaya padanya sampai dia mendengar. Di Alkitab ditulis, ya, tidak ada Tuhan Yesus menyentuh Bartimeus. Dia hanya bertanya, apa yang aku bisa lakukan buat kamu? Intinya itu ya. Dia mengatakan, saya pengen sembuh, saya pengen melihat. Tuhan Yesus mengatakan apa? Terjadi sesuai imanmu. Seketika itu langsung melihat. Seketika itu langsung melihat. Dan seketika itu juga Bartimeus mengikuti Yesus. Sama dengan kita. Kalau hari ini kita mengalami, kita doa sama Tuhan, belum dijawab, bisa jadi Tuhan belum mendengar. Berdoalah seperti kamu seolah-olah sudah putus asa, kamu berteriaklah setelah putus asa sampai doa itu didengar. Karena sewaktu doa itu didengar, doa itu pasti dijawab. Yes. Dan di sana diajarin lagi apa? The great turnaround. Seperti di gelang ini. The great turnaround. Jadi pembalikan yang besar, yang luar biasa. Pembalikan terhadap apa? Pembalikan terhadap keadaan kita saat ini. Mungkin di sini ada yang sakit, saat ini juga sudah dibalikan kesembuhan. Saat ini ada masalah keuangan, hari ini sudah dibalikan. Bukan cuma dicukupi, tapi dibuat melimpah. Itu. Pelayanan saudara mungkin saat ini biasa-biasa saja. Anda merasa nggak ada berkembang. Ingat, kita melayani bukan untuk manusia. Kita melayani karena kita punya hati fokus sama Tuhan. Kita nggak peduli. Selama kita benar, apapun kata orang dunia, tidak usah peduli. Yang penting fokus kita pada Tuhan. Itu yang diajarin di sana. Jadi semua itu penuh dengan otoritas. Mereka sangat tunduk dengan otoritas. Dan mereka sangat mematuhi aturan-aturan yang ada. Sampai saya lihat sendiri, kalau orang Indonesia tahu ya, sampai di sana kita pasti selfie. Betul? Iyalah. Gitu ya. Iyalah. Pasti selfie, pasti video-video, pasti. Di sana, Bapak Ibu tahu, tidak ada satupun yang main HP. Mereka pakai buku, mereka mencatat. Mereka benar-benar fokus mencatat, mereka mendengar. Suatu ada kata-kata profetik, mereka langsung loncat berdiri. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Kita aja kaget gitu. Dan gak ada yang main HP. Bahkan dahsyatnya saya perhatiin, kalau Indonesia 8 jam ibadah sudah berapa kali ke toilet. Ya kan? Termasuk saya juga ke toilet. Gitu. Mereka itu gak ke toilet nih. Saya juga kaget. Ini tadi gak minum, ya kan? Atau mereka memang seperti itu. Tapi setelah saya tanya, saya ngobrol dengan protokol, mereka mengatakan apa? Kalau kita mau ke toilet, maka sewaktu kita lagi menyembah Tuhan. Itu kan ada ya?
lagi ada yang nyanyi menyembah itu kamu ke toilet. Tapi sewaktu hamba Tuhan sudah berdiri di mimbar bawain firman, tidak ada satupun yang bergerak untuk keluar dari ruangan. Itu dahsyat banget. Karena mereka percaya apapun yang keluar dari mulut hamba ini, itu benar-benar kata-kata profetik yang akan merubah hidup mereka. Itu saya lihat sendiri. Dan sampai, jujur aja ya, rombongan di Indonesia ditegur sama protokol. Untuk apa? Jangan sering keluar masuk. Bagi kita kan biasa ya. Di gereja juga sampai saat ini tidak ada larangan kan, dilarang keluar masuk, nggak ada kan. Di sana juga nggak ada. Tapi bagaimana dengan diri kita aja gitu? Meresponi firman itu seperti apa? Itu di sana luar biasa. Setelah kami ditegur, di situ kami berubah. Tunduk. Kita fokus pada firman Tuhan. Ternyata apa? Banyak sekali api yang kita dapatkan. Banyak sekali berkat yang kami dapatkan. Ya. Saya kesaksian satu, saya nggak tahu hari ini beliau kesaksian apa enggak. Bapak Ibu tahu Mbak Galuh, ya, asistennya Pak Obaja, tahu ya. Sewaktu berangkat, di tangan kirinya itu ada benjolan, seperti kelereng begitu, dan itu sudah 2 tahun. Dan kami tanya, itu benjolan apa? Iya Pak, ini benjolan kayak ada lemaknya. Baru 2 hari di sana, dia aja nggak tahu. Salah satu dari rombongan mengatakan, loh kok benjolanmu hilang? Dia kaget, dia lihat, ih bener. Baru 2 hari di sana, benjolan ininya hilang. Jadi di sana penuh dengan mukjizat. Kalau orang sakit disembuhkan, itu sudah biasa. Serius, sakit disembuhkan, udah biasa, mereka udah biasa. Mereka di sana apa mukjizatnya? Mati dibangkitkan. Bahkan ada kesaksian lagi, ibu-ibu yang pengen punya anak, tapi sudah mengalami menopause. Dikumpulin kan sama pastor, siapa yang pengen punya anak, dia maju, banyak orang, nggak disentuh begini Pak, nggak disentuh, dari mimbar 6 meter begini didoakannya. Apa yang terjadi? Ibu itu sudah menopause, bisa hamil punya anak kembar 3. Itu semua karena apa? Karena Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan punya mukjizat, tinggal kitanya itu mau nggak terima itu. Kami mau buka hati nggak? Kita mau terima nggak? Kalau kita nggak terima, nggak mungkin itu bisa terjadi. Ini pastor kita sudah datang. Beri aplaus buat pastor kita. Pastor Obaja. Saya selesai dikit ya Pak. Yes. Dan setiap kali ibadah, itu ditanya, siapa di sini yang baru pertama kali terima Tuhan Yesus gitu ya? Seperti announcer begitu kan? Kalau announcer kan ngomongnya apa? Siapa yang baru pertama kali beribadah di keluarga Allah gitu ya? Ini enggak. Siapa yang baru pertama kali ketemu Tuhan Yesus? Silakan maju ke depan dan saya akan memanggil Anda sampai 10 kali Anda maju ke depan. Karena gerejanya 3 kilo, nggak ada itu yang maju ke depannya jalan atau jalan cepat. Itu lari seperti di film-film binatang itu dikejar itu. Mereka lari begitu ke depan. Mereka lari sprint, lari ke depan. Dan itu ratusan orang setiap kali ibadah. Itu luar biasa. Mereka haus. Dan mereka benar-benar haus dan lapar akan firman Tuhan dan haus akan keselamatan. Itu luar biasa di Nigeria. Ini kita harus terapkan di Indonesia. Nanti biar ditambahin sama Pak Obaja, saya jadi kayak grogi nih. Iya, karena saya menghargai otoritas gitu ya. Nah, satu hal yang saya mau sampaikan ke Bapak Ibu. Bukan Tuhan yang memilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih kita.
Hari ini Bapak Ibu hadir di sini bukan karena suatu kebetulan. Karena ada satu komitmen dalam hati yang haus akan lapar akan firman Tuhan. Anda hari ini hadir di tempat ini. Jangan sia-siakan itu. Tangkap apa yang Anda dapat firman Tuhan. Tangkap, percaya, fokus pada Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan manusia. Dan tangkap seperti apa yang saya dapat, hikmat yang pertama kali saya dapat. Bukan saya mendewakan Pak Obaja. Bukan. Tapi saya percaya hanya Tuhan Yesus yang mengirimkan Pak Obaja ke Solo menyelamatkan saya dan Anda semua. Tuhan bisa sembuhkan kita kok. Tuhan punya mujizat. Tapi Tuhan butuh perantara melalui gereja ini. Percaya, akan banyak jiwa diselamatkan. Pesan dari Nigeria, sedikit atau besar apapun mujizat Anda terima, lakukan kesaksian di luar sana. Karena kesaksian Anda akan menyelamatkan banyak orang datang ke gereja ini. Jangan takut untuk buka mulut kesaksian. Karena buat apa sih Tuhan memberkati kamu, memberi kamu mukjizat? Buat apa? Bukan untuk kegagahan kita. Tapi karena Tuhan ingin pakai kita menyelamatkan orang di luar sana dengan memberi kita mukjizat. Itu yang dilakukan di Nigeria. Mereka selalu bersaksi tentang kehebatan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan itu luar biasa. Dan Bapak Ibu tahu, Pondok Daud di Solo ini sudah terkenal di mana-mana. Sudah terkenal, bahkan sampai ke Nigeria mereka sudah tahu. Tempat ini penuh dengan urapan Tuhan. Anda yang hari ini hadir, percaya atau tidak percaya, Anda sebenarnya sudah mengalami mukjizat. Tapi sewaktu Anda keluar, Anda tidak percaya sama Tuhan, maka mukjizat itu hilang. Hilang. Mengapa mereka di Nigeria begitu banyak terima mukjizat? Karena mereka percaya, sewaktu mereka datang ke ibadah di saat itu, mukjizat mereka terima dan pulang, mereka bisa melakukan mukjizat. Itu luar biasa. Luar biasa banget. Ya, dan cara berdoa, cara bernyanyi, please deh dirubah, benar-benar apa? Penuh semangat, teriak seperti apa? Doa yang putus asa, teriak sampai Tuhan jawab doamu. Berkobar-kobar, berapi-api, terus dengan Tuhan. Percaya, mukjizat sudah terjadi. Mukjizat pasti terjadi. Dan mukjizat akan selalu terjadi melawat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.